Oke, shalom saudara sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Sungguh sebuah sukacita dan kehormatan selalu diberikan kepercayaan, kesempatan untuk boleh melayani saudara. Terima kasih Pastor Wigan, Koko Pastor yang saya hormati dan saya kasihi. Ci Anda juga terima kasih. Bang Ruli yang sedang berlibur ya. Dan memang suasananya memang masih suasana liburan ya, tapi ingat besok sudah Senin. Jadi kita harus kembali ke realita ya, kembali ke kehidupan nyata kita. Dan terakhir kali saya melayani di tempat ini tahun lalu, dan itu juga kira-kira di bulan April ya. Dan itu juga dalam suasana Idul Fitri ya saudara. Saya nggak tahu kenapa saya jadi pengkhotbah spesialis Idul Fitri ya. Jadi saya ucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin buat setiap kita. Puji Tuhan saudara, dan saya percaya setiap kita datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, bahkan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang tentunya selama bulan ini kita bicara tentang discipleship. Dan khusus untuk hari ini kita akan bicara tentang the cost of discipleship. Bilang sama saya, the cost of discipleship. Yang artinya adalah harga dari sebuah pemuridan. Nah tentunya saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Bukan sekedar tim hore, ya, bukan sekedar tergabung dalam Jesus Fans Club gitu. Tapi kita dipanggil untuk lebih dalam lagi menjadi seorang murid. Nah, ada sebuah quotes dari seorang hamba Tuhan. Boleh ditampilkan? Ya, dari seorang yang bernama Billy Graham. Saya percaya semua pernah mendengar nama ini. Ya, seorang penginjil yang sangat terkenal dari Amerika. Beliau membuat sebuah quotes yang berkata demikian. Salvation is free, but discipleship costs everything we have. Keselamatan itu adalah sesuatu yang cuma-cuma kita peroleh secara gratis. Bukan karena keselamatan itu atau penebusan dosa adalah sesuatu yang murahan. Tapi karena ada satu pribadi yang sudah membayar lunas penebusan tersebut. Dialah Yesus Kristus. Jadi kita terima dengan cuma-cuma melalui iman kepada pribadi Yesus dan juga karya penebusannya di kayu salib. Dan itulah iman Kristen saudara, bukan sesuatu, keselamatan bukan sesuatu yang kita peroleh dengan usaha dan perbuatan baik kita. Bukan dengan kesalehan kita, bukan ketika kita sudah taat kepada Dia, melakukan kehendaknya. Tapi justru keselamatan kita peroleh itu karena iman kepada pribadi Yesus yang tergantung di kayu salib. 100% karya Yesus. Amin. Itulah kekristenan saudara. Salvation is free, but discipleship costs everything we have. Tetapi pemuritan harganya adalah semua yang kita punya. Nah, berapa banyak dari kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Maka setelah itu kita masuk ke dalam sebuah proses yang namanya pemuridan. Mengapa pemuridan itu membutuhkan semua yang kita punya? Seluruh kehidupan kita arahkan untuk masuk ke dalam sebuah proses pemuridan. Karena dalam proses pemuridan ini adalah sebuah proses di mana seseorang itu mulai menanggalkan pola pikirnya yang lama. Gaya hidupnya yang lama. Segala sesuatu yang dia pegang selama ini sebagai kebenaran itu mulai perlahan tapi pasti ditanggalkan. Untuk dia mulai mengenakan apa itu pikiran dan perasaan Yesus yang diajarkan melalui kitab suci saudara. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Dan tentunya tidak mudah saudara untuk kita menanggalkan pola pikir kita yang lama. Yang serupa dengan dunia ini. Ada sebuah proses yang harus kita lewati. Seperti proses metamorfosa. Dari ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Dan itu adalah sebuah proses pemuridan yang harus kita jalani. Dan itulah proses untuk kita day by day. Waktu demi waktu. Dibentuk, diajar, didewasakan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itu harganya apa saudara? Seluruh hidup kita. Menjadi murid itu artinya perlu bayar harga, perlu komitmen ya untuk kita benar-benar mengalami sendiri. Seperti apa sih pribadi Yesus Kristus itu, pikiran dan perasaannya, dan bagaimana gaya hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Nah maka dari itu hari ini kita mau belajar bersama saudara. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Apa saja sih komitmen untuk menjadi seorang murid yang sejati? Apa saja komitmen untuk menjadi seorang murid yang sejati? Nah ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama saudara, seorang murid artinya dia berkomitmen untuk tinggal di dalam firman. Yang pertama, komitmen untuk tinggal di dalam firman. Yang namanya murid pasti tugasnya adalah belajar ya saudara. Dan tentunya pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari yaitu di dalam firman Tuhan. Komitmen untuk tinggal di dalam firman. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kita baca dulu yang ayat 31 ada di depan. Kita baca bersama 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seorang murid adalah seorang yang memiliki ciri-ciri, memiliki tanda, yaitu apa? Tetap di dalam firman. Kita bisa mengaku sebagai pengikut Kristus, kita bisa mengaku sebagai Kristen, tapi pertanyaannya, adakah engkau tinggal di dalam firman Yesus? Karena kalau klaim manusia sekedar klaim, itu hal yang bisa saja terjadi. Tapi pertanyaannya, adakah engkau benar-benar tinggal di dalam firman? Nah kata murid sendiri berasal dari bahasa Yunaninya matetes saudara. Matetes ini artinya adalah seseorang yang memberi dirinya untuk diajar. Jadi kalau mengakunya murid Kristus tapi nggak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, jangan ngaku-ngaku saudara. Karena seorang murid yang sejati itu memberi diri untuk diajar. Dia merasa dirinya tidak tahu apa-apa, saya butuh. Saya haus dan lapar akan kebenaran. Maka firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan saudara. Dan dari kata disciple sendiri itu ada kata bahasa Inggris disiplin saudara. Ya, kata disiplin itu berasal dari bahasa disciple, dari kata disciple saudara. So menjadi murid artinya adalah seseorang yang secara intensional, secara disiplin itu memberi dirinya untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah waktu saudara baca firman Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan dari pembacaan firman tersebut? Halo? Apa yang menjadi tujuan kita saat membaca firman Tuhan? Nah beberapa dari kita khususnya anak muda ya, karena saya pelayanan di generasi muda selama beberapa tahun terakhir. Dan salah satu alasan seorang anak muda baca firman Tuhan itu adalah untuk validasi perasaan saudara. Memvalidasi perasaannya. Jadi kalau keadaan perasaannya lagi gak baik-baik aja, dia baru keinget, oh ada firman Tuhan ya. Kan firman Tuhan bisa menghibur saya, bisa memvalidasi perasaan saya yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya dia mulai siapkan Alkitabnya, terus dia bilang gini, Tuhan bicaralah sama saya. Saya buka random ya Tuhan, Tuhan ngomong ya. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3, set. Wah.
Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Oh, ini pembelaan Tuhan buatku. Wah, Tuhan sayang sama saya. Tuhan peduli sama saya. Amin, terima kasih Tuhan. Hatinya membaik, apa yang dilakukan? Alkitabnya ditutup lagi. Alkitabnya ditutup lagi. Sampai apa saudara? Sampai perasaannya kembali tidak baik-baik saja. Baru keinget, oh iya, lagi sedih, lagi galau, lagi bete. Tuhan belalah perkaraku. Saya buka lagi Alkitab saya. Tuhan, saya buka random. Tuhan ngomong lagi ya Tuhan. 1, 2, 3, set. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Aduh, wah ini salah alamat Tuhan, bukan buat saya. Ya saya percaya sih saudara, Tuhan bisa ngomong ya dengan cara yang seajaib-ajaibnya, seunik-uniknya Tuhan bisa bicara. Kadang bahkan kan kalau di gereja saya itu roti anggur perjamuan tuh ada ayatnya. Nggak tahu kalau di sini ada ayatnya. Enggak ya? Enggak, kalau kita ada. Nah itu kadang jadi satu waktu tuh aduh lagi bergumul, lagi susah. Ini Tuhan ngomong pasti ini lewat roti anggur perjamuan gitu ya. Mungkin bisa. Tapi masa iya kita mau mengenal Tuhan menjadi murid itu kalau lagi pas kepepet saudara. Atau bahkan kefefet. Kefefet tuh satu tingkat di atas kepepet saudara. Baru buka Alkitab. Kan gak gitu konsepnya saudara. Waktu kita baca firman Tuhan, kita memang pengen mengenal Yesus. Amin. Kita mau tahu seperti apa sih pribadinya Yesus itu yang dicatat di dalam Alkitab itu seperti apa. Aku mau mengenal pikiran dan perasaanmu Tuhan. Kalau dulu ada gelang tulisannya itu WWJD, angkatan saya ke atas tuh tahu pasti. Tahu ya, what will Jesus do? Ya kan? Kita pengen dalam berperilaku, dalam berkata-kata, dalam setiap pengambilan keputusan. Aku mau keputusanku itu seperti Yesus. Dan itulah pembacaan kita akan firman Tuhan saudara. Supaya nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan. Yang tercatat di dalam Injil. Maupun juga di dalam Alkitab kita secara keseluruhan. Itu membuat kita sadar, oh ini loh menjadi seorang pengikut Yesus itu. Menjadi seorang Kristen tuh seperti ini tuh. Amin saudara. So jangan jadikan firman Tuhan cuma sebatas alat validasi perasaan. Dan yang berikutnya yang lagi viral saudara. Jangan jadikan Alkitab ini sebagai sesuatu yang kita cari-cari kesalahannya saudara. Kita katakan bahwa firman Tuhan ini udah gak relevan lagi dengan keadaan zaman. Ya kan kita katakan bahwa Alkitab itu hanya buku biasa, bukan buku yang berotoritas. Sama seperti sumber-sumber yang lain. Saya mau bilang saudara, kalau Alkitab ini dikatakan sebagai bukan buku yang berotoritas. Bukan buku yang punya nilai yang lebih tinggi daripada sumber-sumber yang lain. Anda katakan seperti itu misalnya. Lalu apa yang membuat saya harus percaya dengan otoritas yang Anda punya? Kalau Alkitab dikatakan bukan buku yang berotoritas, lalu kenapa saya harus percaya bahwa perkataan teolog, perkataan filsuf, profesor sekalipun itu lebih berotoritas? Saya bawa kemana-mana ini kalau khotbah. Bukan karena saya nggak bisa buka di gadget, tapi untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa kitab suci ini adalah buku yang berotoritas. Ini bernafaskan Allah. Amin. Dari sini kita mengenal Tuhan. Loh saya bertobat gara-gara baca ini kok. Sekarang dibilang buku ini gak ada otoritasnya. No, lewat pembacaan akan firman Tuhan. Di situ iman kita bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus saudara. Ya, jadi apapun yang lagi viral yang dikatakan orang kita tetap percaya. Kalau engkau adalah seorang murid Yesus, engkau menaruh nilai tinggi kepada kitab suci ini. Sebagai kitab suci di mana Tuhan bicara kepada umatnya. Bernafaskan roh Allah di dalam setiap perkataannya. Amin. Itu yang pertama saudara. Ayat 31 katakan, kamu tetap dalam firmanku maka kamu benar-benar adalah muridku. Dan di ayat 32 dikatakan bahwa dan kamu, kita baca bersama 2, 3. Dan kamu
akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So ketika murid itu tinggal di dalam firman, maka lewat firman-firman yang dia baca itu, dia akan mengerti kebenaran. Ketika dia mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Perhatikan saudara. Kebenaran memerdekakan, bukan malah membelenggu atau mengintimidasi. Sehingga kalau kita benar adalah murid Yesus yang mengerti kebenaran, maka seharusnya hidup kekristenan kita dijalani dengan sukacita. Coba lihat kanan kirinya, dia tersenyum atau cemberut? Coba lihat, tengok dulu dong. Bagaimana hidup kekristenan kita hari-hari ini saudara? Adakah diwarnai dengan sukacita, ucapan syukur, menjadi seorang pengikut Yesus itu happy, joyful? Atau kok datang ke gereja cemberut saudara? Lihat kalender, aduh minggu depan jadwal pelayanan lagi. Aduh capek deh. Gimana saudara? Kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kebenaran yang memerdekakan, maka harusnya kekristenan kita tidak diwarnai oleh beban dan keterpaksaan. Halo? Ini sesuatu yang fun, sesuatu yang membahagiakan. Sekalipun tentunya ada harga yang harus dibayar, sekalipun tentunya ada komitmen yang harus kita jalani. Tapi kita menjalannya dengan sukacita. Amin saudara? Kenapa saudara? Karena di dalam kitab suci kita menyadari bahwa kekristenan itu bicara tentang apa? Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan itulah kebenaran yang memerdekakan. Allah mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Itu yang membuat kita rindu untuk terus membalas kasihnya sekalipun kasihnya tidak terbalaskan. Kita rindu untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Karena Tuhan telah begitu baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Apapun yang kita lakukan saudara. Termasuk di dalam proses pemuridan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hendaklah kasih itu yang menjadi dasar. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Nah maka dari itu kalau kita baca Alkitab. Tadi jangan buat cari-cari kesalahan. Memang kita perlu waktu baca Alkitab itu punya rasa penasaran. Tapi penasarannya bukan untuk mencari kesalahannya, tapi pengen tahu maksudnya apa sih Tuhan. Makanya kalau ada anak youth yang mulai tanya-tanya sama saya nggak bilang ini stop tanya, nanti kamu jadi progresif. Enggak. Tapi saya bilang oke, yuk kamu nanya apa? Oke, yuk pelan-pelan jelasin. Tujuannya apa? Kamu pengen tahu kenapa? Ya kan? Cari tahu dulu. Ntar pertanyaannya kan macam-macam, saudara. Ada yang nanya nanti siapa istri Kain gitu di perjanjian lama. Atau ada yang nanya lebih jauh lagi, Adam itu ada pusernya atau enggak? Iya, saya juga bingung sih jawabnya. Dan saya bilang ya saya juga enggak tahu sih. Tapi itulah pertanyaan generasi hari ini. Dan kita enggak bisa serta-merta mengkat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi dari curiosity-nya mereka, rasa penasarannya mereka. Mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So inilah tugas kita, tugas gereja, tugas para pemimpin untuk bisa membimbing umat, untuk bisa menggembalakan umat. Untuk mereka bisa apa? Dalam hal ini adalah kita bisa memahami why di balik setiap perintah dan larangan Bapa. Ya kan? Kalau kita baca Alkitab secara literal maka kita akan menemukan oh ini buku isinya perintah dan larangan. Ini buku hukum nih, hukum Taurat gitu. Tapi pembacaan Alkitab kita itu harusnya beyond. Melebihi dari sekedar apa yang tertulis. Kita akan bisa menemukan hatinya Tuhan. Dari setiap perintah dan larangannya saudara. Saya ingat betul waktu saya masih kecil disuruh sama mama saya makan sayur. Sama mami dipaksa makan sayur. Siapa di sini yang gak suka makan sayur? Bertobat saudara, enggak ya.
Saya dulu nggak suka makan sayur, dipaksa-paksa. Sampai akhirnya beranjak dewasa. Kenal sama pacar saya, sekarang jadi istri saya. Istri saya paksa saya juga makan sayur. Dan ternyata perintah pacar itu lebih powerful, lebih berotoritas daripada perintah mama gitu. Kira ya udah deh saya cobain. Lama-lama kok enak juga ya. Lama-lama kok bisa menikmati juga. Dan setelah semakin beranjak dewasa, udah kenal usia 35 ke atas kan udah ngomonginnya kesehatan tuh. Dulu kan ngomonginnya hobi, sekarang makanan sehat apa aja sih. Wah, ternyata sayur itu penting sekali saudara. Serat itu penting buat kesehatan kita. Wah, makin saya bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan aku jadi suka makan sayur. Tapi saya teringat, waktu mama saya dulu, waktu saya masih kecil dipaksa makan sayur, kenapa sih? Bukan karena dia pengen menyiksa saya, bukan. Tapi karena dia tahu yang terbaik buat saya. Hari ini saya bisa bersyukur, makasih ya Mei. Walaupun waktu itu Mami paksa-paksa dan suka dipisah-pisahin. Tapi ya itu usaha Mami untuk buat saya suka makan sayur. Begitupun waktu kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik saudara. Kebenaran yang memerdekakan akan membuat kita sadar bahwa ketika Tuhan kasih perintah dan larangan, at the end of the day, it's for our own good. Demi kebaikan saya kok. Kenapa Tuhan bilang jangan membenci sesamamu, kasihilah musuhmu bahkan. Karena kebencian itu membunuhmu. Kebencian itu menghilangkan sukacita di hatimu. Aku mau hatimu sukacita, hatimu berbahagia, bukan dipenuhi dengan akar pahit. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Coba saudara renungkan dari setiap perintah dan larangan. Saudara akan menemukan hatinya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin saudara. Dia mengasihi kita. Dia Bapa yang begitu baik bagi setiap kita. Amin saudara, itu yang pertama. Komitmen untuk tinggal di dalam firman. Yang kedua, komitmen apa yang harus kita miliki? Yang kedua adalah komitmen untuk tetap setia mengiring sang guru. Oke? Tetap setia mengiring sang guru. Saya akan bacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 60 sampai 62. Ini tidak ada di PowerPoint, saya akan bacakan. Perikopnya berjudul, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Wow, ternyata nggak semua murid itu setia, saudara. Ada yang pada akhirnya melipir halus dan mulai meninggalkan Yesus. Ayat 60 berkata demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah saudara, kalau baca pasal sebelumnya itu ngomongin tentang Yesus yang sedang menjelaskan dirinya bahwa akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia akan hidup selama-lamanya. Dan orang banyak saat itu mulai berpikir, nih pendetanya agak lain nih ngomongnya gitu. Ya, kok ngomonginnya dia roti dari langit, roti dari surga. Perkataan ini keras katanya. Siapa yang bisa menerimanya? Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Loh, baru ngedenger khotbahku tentang aku roti hidup, aku roti yang turun dari surga, lu udah pada panik. Gimana lu lihat nanti gua terangkat ke surga? Ke tempat kediaman gua, kata Yesus. Dan di ayat 66, kita langsung loncat ke ayat 66, dikatakan demikian. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Udah mulai nih ada seleksi alam ya saudara. Mulai ada yang setia mengiring sang guru, ada yang mulai mengundurkan diri. Tapi yang menarik dari ayat 67 Yesus katakan demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Waduh, malah ditantangin loh. Kalau saya misalkan punya satu ministry gitu ya, terus karena khotbah saya mulai ada yang terganggu, offended gitu. Terus ada pengerja yang bilang, Pak, khotbahnya jangan keras-keras.
Nanti jemaatnya bubar, nanti pada nggak tahan dengernya. Oh gitu ya, oh ya udah deh, minggu depan saya perhalus ya. Saya akan revisi beberapa gitu ya. Saya akan bikin bisa diterima semua kalangan. Tapi yang menarik, Yesus tidak melakukan demikian, saudara. Justru Yesus nantangin murid-muridnya. Tuh, pada pergi, nggak mau ikut. Masih mau di sini, kata Yesus. Dan yang menarik, apa kata Simon Petrus, ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow. Ya, itu sebuah statement yang keren dari Petrus, bahwa katakan kemana lagi kami mau pergi. Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Nah saudara, dari pembacaan kita barusan kita temukan bahwa Yesus selalu mencari yang namanya kualitas, bukan kuantitas. It's about quality, not quantity. Yesus tidak mencari crowd, Yesus tidak mencari jumlah followers. Ya kan? Tapi yang Yesus mau apa? Kebenaran disampaikan. Dia tidak berkompromi dengan kebenaran yang dia mau sampaikan. Tetapi siapapun yang mau mendengarkan dan percaya kepadanya, berbahagialah. Tapi kalau nggak mau, ya udah. Yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi kita, saudara. Kalau kita meninggalkan Tuhan karena apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan mau kita. So hati-hati saudara, karena hari-hari ini godaan untuk diterima semua kalangan. Godaan untuk menjadi populer, untuk menjadi seseorang yang punya crowd, punya followers yang banyak. Apalagi zaman sekarang di dunia sosial media, Pastorgram. Wah, itu istilahnya saudara, Pastorgram. Kalau dia nggak berhati-hati dalam bikin quotes, nanti di unfollow saudara. Iya, saya berapa kali bikin satu statement, ada yang komen, unfollow dia bilang. Apalagi kemarin, pas lagi pemilu saudara. Ya kan kita berhak dong bersuara, boleh dong menyatakan aspirasi kita. Loh kalau beda pilihan ya hal yang wajar toh. Namanya juga dalam dunia politik. Ada yang komen unfollow. Gue bilang dia unfollow aja gak apa-apa. Masa gara-gara lo gue harus ganti aspirasi gue gitu kan. So hati-hati saudara, zaman sekarang. Apalagi generasi muda. Mereka butuh yang namanya acceptance. Mereka butuh yang namanya diterima. Sehingga demi penerimaan dia rela untuk mengkompromikan kebenaran. Ya, percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Amin. Sekalipun dunia bilang, ih fanatik banget lu. Ih gak toleran banget lu. Yang ngomong siapa saudara? Bukan saya. Firman Tuhan. Amin. Lebih percaya firman Tuhan apa kata manusia? Harusnya firman Tuhan. Sekali waktu Yohanes Pembaptis sudah mempersembahkan seluruh hidupnya buat Yesus. Membukakan jalan bagi sang Mesias. Masuk dalam penjara. Dia utus 2 muridnya. Tanyain dong sama Yesus. Benarkah engkau Mesias itu atau kami harus menunggu yang lain? Kok gue ngalamin penderitaan yang seperti ini? Tapi Yesus katakan apa? Katakan sama Yohanes, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Ya kan? Dan banyak hal-hal spektakuler Yesus bilang. Dan di ujungnya Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin saudara. Ya. Sekalipun mungkin gak sesuai ekspektasi, gak sesuai pola pikir kita. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tundukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Engkau kurung pikiranmu itu di bawah pikiran Kristus. Yang kelihatan viral belum tentu kekal. Nah, kalau Pastorgram mainnya gini saudara. Jadi belakangnya tuh ada rhymes-nya, berima. Yang kelihatan viral belum tentu kekal. Maka dari itu jadi murid Yesus, ayo. Jangan cuma sekedar yang lagi populer apa, yang lagi viral apa, udah kita ngikut itu aja. Karena suara mayoritas biasanya benar. Belum tentu saudara. Belum tentu.
Segala bentuk penyesatan yang ada, segala bentuk kemelesetan dari kebenaran firman Tuhan adalah ketika apa? Ketika seseorang mulai mengasumsikan siapa Tuhan menurut versinya dia sendiri. Dan dia mulai mencocokkan Tuhan versinya dia dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. You name it, sebutkan apa saja yang kemelesetan-kemelesetan yang terjadi. Itu karena apa? Kita sudah punya asumsi, kita sudah punya imajinasi, preferensi kita Yesus itu seperti apa ya? Sebutlah teologi kemakmuran. Kita pikir Yesus itu kan seperti jin botol yang siap selalu memberkati kita kan? Kita gosok dengan iman, dengan ketaatan, persembahan, persepuluhan. Nanti jin botolnya keluar, sebutkan 3 permintaan, gitu kan. Asumsi kita, imajinasi kita, preferensi kita sendiri. Termasuk dengan Kristen progresif. Ya kan namanya kan Tuhan adalah kasih. Semua orang dikasihi. Jadi gak ada neraka itu. Semua orang pada akhirnya masuk surga. Preferensinya sendiri. Imajinasinya sendiri. Nah maukah kita sebagai murid Yesus, sekalipun mungkin perkataannya tidak sesuai dengan imajinasi ataupun preferensi kita sendiri, tapi kita tetap setia mengiring dia. Amin. Atau kita mulai meninggalkan Yesus ketika perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pertanyaannya, Tuhannya siapa? Kita atau dia? Kalau dia ya dia yang ngatur, kita yang ikut. Jangan sebaliknya, gua cuma mau ikut Tuhan yang sesuai aturan gua. Ya, pertanyaannya siapa Tuhannya kalau begitu? Amin saudara. Itu yang kedua, komitmen untuk tetap setia mengiring sang guru. Yang ketiga, aduh ini poin-poinnya agak-agak ngeri-ngeri sedap ya saudara ya. Yang ketiga, komitmen untuk menderita bersama sang guru. Bilang sama saya menderita. Waduh ini kata yang sebenarnya pengennya sih dihindari ya. Tapi ternyata untuk menjadi seorang pengikut Yesus, ini adalah sebuah keniscayaan saudara. Cepat atau lambat orang yang beribadah kepada Yesus ia akan menderita aniaya. Itu bunyi di 2 Timotius 3 ayat 12. Barang siapa beribadah kepada Kristus Yesus, ia akan menderita aniaya. Bukan mungkin. Bisa iya, bisa enggak, no. Tapi kalau benar kita beribadah kepada Kristus Yesus, benar kalau kita adalah murid Yesus, artinya apa? Kita siap menderita aniaya. Siapkah kita menderita karena iman kepada Yesus? Coba saya mau lihat tangan-tangan yang siap menderita, boleh angkat tangannya. Jangan setengah tiang saudara, yang tinggi. Jangan turun dulu, malaikat mau catat. Karena biasanya waktu kita declare, saya mau. Nah, siap-siap praktek saudara ya. Siapkah menderita karena iman kepada Yesus? Dan sekali lagi, karena Yesus bukan sesuai imajinasi dan preferensi kita, maka kita bisa menemukan di dalam Alkitab, dia tidak pernah menjanjikan kenyamanan kepada para pengikutnya. Kalau ikut aku, percayalah, semua pintu akan dibukakan. Semua masalah akan menyingkir. Dia gak pernah janji gitu. Justru Yesus itu fair saudara. Dia kalau ngomongin tentang syarat mengikut dia kasih tahu di awal. Beneran mau ikut gua, sangkal diri, pikul salib, berani lepaskan hak. Barang siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan, tapi kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Dikasih tahu di awal. Yesus bukan investasi bodong. Investasi bodong kan di depan manis. Gak bakal rugi, untung terus kok, untung terus returnnya gede. Ujung-ujungnya amblas gitu kan. Tapi Yesus kasih tahu di awal. Saya gak pernah bilang loh ikut saya bakal enak. Ada penderitaannya loh. Siap gak menerima itu semua? Ya. Tapi itu worth it saudara untuk dijalanin. Saya percaya itu worth it untuk dijalanin. Dia tidak pernah menjanjikan kenyamanan kepada pengikutnya, namun dia apa? Menjanjikan penyertaan. Dia menjanjikan kekuatan untuk kita bisa melewati badai kehidupan. Amin saudara.
Saya teringat sebuah quotes dari seorang pendeta namanya Bigman Sirait almarhum. Dia pernah bilang gini, iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar sanggup tetap percaya sekalipun gunungnya belum pindah, saudara. Gunungnya masih stay di situ. Kan kita percaya gitu, oh dalam nama Yesus gunung masalah menyingkir. Waduh, ya kalau Tuhan izinkan iya menyingkir. Tapi kalau enggak, masihkah kita tetap setia? Iman yang benar diuji di sana. Atau jangan-jangan saudara, memang Tuhan tidak izinkan gunung itu pindah. Supaya apa? Supaya engkau mendaki gunung tersebut bersama Tuhan. Otot-otot imanmu terbentuk ketika engkau mulai menjalani proses kehidupan itu. Tapi percayalah Tuhan janjikan penyertaan. Dia janjikan kekuatan melewati badai kehidupan. Amin saudara. Dan di dalam penderitaan yang kita alami, di situ ada penghiburan dan damai sejahtera. Bahkan di tengah badai, ini janji firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukan tanpa alasan Roh Kudus dikatakan sebagai penghibur. Lalu ayat 27, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Anggaplah sebuah kebahagiaan saudara. Anggaplah sebuah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan ketika engkau diizinkan mengalami penderitaan. Ingat, penderitaan yang datang karena iman. Bukan karena kelakuan ya. Kalau kitanya bengal, kalau kitanya suka nipu, suka bohong, dibenci orang ya jangan bilang itu salib Kristus. Itu salib yang harus saya, enggak. Itu lu buat-buat sendiri. Tapi kalau udah hidup benar, hidup berintegritas, hidup penuh dengan tanggung jawab, tapi masih menderita karena engkau seorang murid Kristus. Berbahagialah. Karena di momen tersebut, engkau akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang bukan berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari dunia, berasal dari Tuhan. Karena kalau hidup lagi baik-baik aja, hidup lagi tenang-tenang aja, kita gak bisa bedain tuh mana damai sejahtera dari Tuhan, mana dari duit. Benar gak? Kita gak bisa bedain tuh. Susah hatinya ketika kita ngalamin penderitaan. Bersyukur saudara. Karena di momen tersebut, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Nah tapi pertanyaannya gini saudara, waktu kita lagi di tengah penderitaan, penghiburan kita datangnya dari mana? Aduh lagi sakit hati anak muda putus cinta gitu kan, cari penghiburan dari mana? Aduh kita nongkrong yuk, kita minum-minum, mabuk-mabuk, biar lupa masalah kita. Penghiburannya dari dugem saudara. Yang cewek-cewek putus cinta, udahlah kecewa aku sama semua laki-laki, cuma opa yang setia. Akhirnya nontonin drakor, ya kan? Ini maraton drakor dari pagi ketemu pagi. Ya saya bukannya melarang ya saudara, kalau mau nonton drakor ya silakan gitu kan. Tapi jangan sampai waktu engkau lagi susah hati, Roh Kudusnya mau menghibur nih. Pas Roh Kudus, ya dia udah terhibur duluan sama si opa katanya gitu. Roh Kudusnya jadi gak bisa berfungsi, gak bisa berperan untuk menjadi sumber damai sejahtera itu saudara. So pertama kali, pribadi pertama yang engkau cari saat engkau lagi susah hati, jangan cari dunia, cari Tuhan saudara. Bisa jadi momen penderitaanmu adalah momen perjumpaanmu dengan Tuhan. Saya punya cici namanya Lovelia. Ciciku ini istrinya Pastor Christopher Tapiheru. Dan waktu masih pacaran, sebelum punya pacar Kristo, sebelum pacaran sama Kristo, dia tuh putus cinta saudara. Galau banget, itu ngurung diri di kamar beberapa hari saudara, nangis gitu ya. Sampai satu ketika
Ada buku, ada seorang sahabat kita, saudara kita yang kasih dia buku. Purpose Driven Life. Wah, justru di momen putus cintanya itu, dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan, gak lama kemudian pacaran sama Kristo, saudara ya. Jadi percayalah saudara, ketika susah, ketika menderita, jadikan Roh Kudus sebagai sumber penghiburan dan damai sejahtera. Amin saudara. Slide terakhir, ini beneran terakhir saudara. Selamat bertumbuh untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Amin. Ada komitmen, ada harga yang harus dibayar, tapi percayalah, worth it. Sepadan dengan apa yang kita peroleh. Ya, saya percaya tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup yang dijalani di dalam Tuhan sebagai murid Yesus. Dan kita percaya suatu hari mahkota kehidupan itu tersedia bagi kita. Dan bahkan lebih daripada mahkota kehidupan. Kita berjumpa pribadi lepas pribadi. Muka dengan muka. Dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan.